Jorge Lorenzo merasa bahwa pembalap Ducati Lenovo Team, yaitu Marc Marquez masih memiliki sisi manusia dengan takut mengalami cedera. Marc Marquez menjalani MotoGP 2025 dengan penampilan yang luar biasa melalui rentetan kemenangan yang sudah berhasil diraihnya. Si alien seperti sulit dibendung saat melaju dengan motor Desmosedici GP25 yang membuatnya menutup paruh pertama di puncak klasemen. Dalam 12 balapan Marc Marquez mendapatkan 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race untuk mengantongi 381 poin. Dan hebatnya performa yang ditunjukkan Marquez tidak lepas dari kondisinya yang jauh lebih baik ketika mengawali kompetisi musim ini. Pembalap yang kini sudah berusia 32 tahun tersebut tengah berada dalam kondisi yang benar-benar ideal dengan tidak cedera untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Cedera memang selalu menjadi momok bagi seorang pembalap tak terkecuali bagi Marc Marquez yang tampak memiliki keberanian tinggi. Nyali yang kuat selalu menjadi hal yang acap kali ditunjukkan oleh Marc Marquez di mana dirinya memang selalu berani dalam mengambil banyak resiko di lintasan, di mana hal tersebut yang kemudian membedakan peraih 8 gelar juara dunia itu dengan para rival-rivalnya di grid MotoGP saat ini. Walau tampak berani mengambil resiko yang ada namun Jorge Lorenzo menyebutkan bahwa Marc Marquez memiliki sisi ketakutan dengan cedera. Ungkapan Porfuera itu pun secara tidak langsung menyingkap sisi manusia dari seorang Marc Marquez yang sejauh ini memang dikenal tidak takut jatuh. Gelagat dari rekan setim Francisco Bagnaia itu mulai tampil hati-hati tercium Lorenzo saat menjalani MotoGP Belanda 2025 yang berlangsung di sirkuit Assen, di mana pada balapan tersebut Marc Marquez memang tampil lebih tenang usai mengalami 2 kecelakaan sebelum sesi balapan dimulai. Lebih lanjut Jorge Lorenzo merasa bahwa dengan mengalami cedera akan menghambat momentum yang sudah digapai seorang pembalap bahkan Marc Marquez sekalipun. Meski demikian pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu percaya bahwa seorang pembalap adalah orang yang dikaruniai sifat berani yang lebih. Tidak ada seorang pun yang suka mendapatkan cedera bahkan Marc Marquez sekalipun. Bahkan di balapan terakhir di Assen ketika Marc terjatuh 2 kali dia kemudian memulai lagi dengan sedikit lebih tenang. Hal itu tentu saja karena dia manusia dan memang tidak seorang pun yang suka rasa sakit dan tidak seorang pun suka dirawat di rumah sakit setelah operasi lalu setelah operasi kemudian masa pemulihan. Tapi memang benar bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih berani di mana biasanya kami para pembalap adalah orang-orang yang mempunyai keberanian yang lebih. Karena kalau tidak maka kami bahkan tidak akan keluar dengan mobil tapi juga benar bahwa saya sendiri sudah mengalami begitu banyak kecelakaan bahkan begitu banyak yang sangat brutal, kata Jorge Lorenzo, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap Gresini Racing, Alex Marquez diharapkan bisa menjaga mentalitasnya untuk tampil kompetitif di paruh kedua MotoGP 2025 meski dibayangi kakaknya Marc Marquez. Penampilan kuat di paruh pertama MotoGP 2025 berhasil ditunjukkan Alex Marquez yang menjadi tumpuan utama Gresini Racing dalam meraih poin. Juara dunia Moto2 musim 2019 itu acap kali bisa mengalahkan Francisco Bagnaia dari tim pabrikan Ducati yang dibekali motor terkini. Meski baru meraih 1 kemenangan Grand Prix dari 12 seri yang dijalani konsistensi Alex Marquez terlihat jelas di mana dia akrab dengan finish di tempat kedua. Karena hasil itulah dia berhasil menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan 261 poin atau unggul 1 strip atas Bagnaia. Alex Marquez sendiri masih memiliki pekerjaan besar di mana ia tertinggal 120 angka dari kakaknya yaitu Marc Marquez. Kendati tampil jauh lebih puas dari musim sebelumnya Alex nyatanya masih saja mendapatkan sentimen yang menjurus bahwa dia belum keluar dari bayang-bayang sang kakaknya. Nuansa tersebut sangat terasa pada MotoGP musim 2024 lalu di mana Alex Marquez dan Marc Marquez memang berduet bersama di tim satelit Ducati Gresini Racing, dan Michel Massini selaku Sporting Director Gresini Racing menanggapi sentimen tersebut dengan komentar yang cukup berkelas.
Di mata Massini, Alex Marquez sudah melakukan yang terbaik di mana sentimen karena dia adalah adik Marc Marquez merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan, terlepas dari statusnya menjadi rekan setim pembalap hebat seperti Marquez yang meraih 8 gelar juara dunia adalah hal yang sulit. Sepanjang musim kemarin Gresini menjelma jadi tim yang memberikan daya dukung penuh kepada para pembalapnya baik aspek teknis hingga non-teknis. Dan untuk sisa musim 2025 ini sendiri Alex Marquez diharapkan bisa untuk menjaga mentalitasnya agar bisa tetap tampil kompetitif hingga seri terakhir. Semua orang bilang Alex berada di bawah bayang-bayang atau adik kecil dari seorang juara dunia 8 kali, tapi yang pasti sangat sulit bersaing di tim yang di sisi lain ada Marc Marquez meskipun dia adalah saudaramu. Akan tetapi pada akhirnya apa yang Alex lihat dari Marc adalah bahwa intinya adalah bagaimana menyelesaikan masalahmu karena di Gresini kami berbagi segalanya, jadi setelah latihan kami berdiskusi bersama dengan para pembalap dan teknisi. Ini adalah salah satu hal yang mungkin tidak dimiliki beberapa pabrikan di garasi mereka karena garasi mereka seperti terpisah, tapi kami menggunakan dukungan ini untuk mengembangkan kedua pembalap. Tujuan pertama adalah mempertahankan mentalitas Alex yang sama seperti sekarang, kemudian berusahalah untuk mengambil yang terbaik dari setiap seri dan berusaha untuk konsisten karena pembalap lain juga pernah melakukan kesalahan. Lalu kita lihat apakah dalam beberapa balapan terakhir kita bisa berpikir lebih besar dari sekarang, jadi kenapa tidak, kata Michele Massini, sebagaimana dilansir dari Crash. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing Team, Pedro Acosta mengungkap betapa sulitnya paruh musim pertama MotoGP 2025 ini bagi dirinya. Pedro Acosta tampil baik saat menjalani debutnya di MotoGP bersama tim satelit KTM Gas Gas Tech 3, di mana pembalap asal Spanyol itu pun lantas direkrut ke tim utama KTM pada musim ini dan penampilannya bersama KTM pun diantisipasi banyak pihak. Namun bak sebuah plot twist, Pedro Acosta yang digadang-gadang bakal bersaing di jajaran teratas justru kesulitan di awal musimnya bersama KTM. Pedro Acosta kesulitan meraih posisi podium hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan itu pada MotoGP Ceko 2025 baru-baru ini. Di MotoGP Ceko 2025 Pedro Acosta berhasil meraih posisi podium baik saat di sesi sprint finish kedua dan sesi balapan utama hari Minggu finish ketiga, dan terkait dengan masalah ini Acosta pun mengakui bahwa ini bukanlah musim yang mudah untuk dirinya. Tapi untungnya Pedro Acosta tetap berhasil menunjukkan hasil positif dan akan terus berusaha dan tetap optimis di sisa musim MotoGP 2025 ini. Sementara Acosta kembali berhasil meraih podium, nasib lebih sulit dialami rekan setimnya di tim pabrikan KTM yaitu Brad Binder. Hasil terbaik yang diraih Binder di paruh awal musim ini adalah finish di tempat ke-6 dan dia pun terasa seperti meraih titik terendah. Namun meski begitu Brad Binder tetap tidak menyerah di mana ia yang kini mulai perlahan merangkak naik akan tetap mencoba untuk tampil lebih baik. Itu tidaklah mudah tentu saja, tapi kami keluar dari lubang gelap yang kami masuki dan sekarang kami harus terus bergerak maju karena kami tahu motornya akan membaik dan ini hanya masalah waktu. Sekarang kami memiliki waktu istirahat yang baik untuk diri kami sendiri, untuk pabrik, untuk semuanya, dan kami dapat terus mencoba mengisi ulang baterai kami untuk Red Bull Ring yang akan menjadi Grand Prix yang luar biasa. Saya belum menyelesaikan banyak balapan, saya telah memulai banyak balapan, saya belum menyelesaikannya, tapi begitulah adanya, ini mungkin paruh pertama musim terberat yang pernah saya alami dalam hidup saya. Tapi rasanya seperti kami mencapai titik terendah dalam beberapa balapan yang lalu dan kami perlahan-lahan mulai merangkak naik, jadi saya hanya perlu menjaga momentum itu, terus berjuang, dan saya pikir ini hanya masalah waktu sampai kami kembali ke tempat yang seharusnya, kata Pedro Acosta, sebagaimana dilansir dari Motosan.